Karna terbangun dan melihat Dewa Surya berada di depannya. Karna segera bangkit dan berharap berkat dari sang Dewa Surya. Dewa Surya lalu memberkatinya. Karna bertanya mengapa Dewa Surya datang ke tempatnya, karena pasti akan datang di pagi hari untuk mendoakannya. Dewa Surya meminta Karna untuk tidak datang di pagi hari ini untuk mendoakannya, kalau tidak maka Karna akan kehilangan banyak hal. Karna kemudian bertanya mengapa ayahnya melarangnya. Dewa Surya berkata bahwa Karna telah berjanji untuk memberikan apapun yang diminta oleh orang lain dalam bentuk amal saat dia berdoa kepada Dewa Surya di pagi hari. Karna bertanya apa masalahnya dalam hal memberikan amal kepada orang lain. Dewa Surya menceritakan rencana Dewa Indra yang merencanakan untuk datang di pagi hari dan menyamar sebagai Brahmana untuk meminta hal terpenting dari Karna. Karna menebak bahwa Dewa Indra pasti akan meminta amal sumbangan berupa perisai dan anting pelindungnya. Dewa Surya bertanya apakah Karna sudah mengetahuinya. Karna mengatakan bahwa dia pasti menyadari saat Dewa Surya bersedia sendiri datang untuk menemuinya, maka pasti ada sesuatu yang penting. Dewa Surya kembali meminta Karna untuk tidak datang berdoa kepadanya di pagi hari. Kalau tidak, maka Dewa Surya tidak akan memunculkan matahari besok pagi. Karna meminta ayahnya untuk melakukan tugasnya dan membiarkannya melakukan tugasnya. Dewa Surya lalu pergi. Karna berbalik dan melihat Vrishasena berdiri di belakangnya. Dewa Surya pergi menemui Kunti. Dewa Surya berkata bahwa hari ini, Karna akan menghadapi cobaan terbesar di dalam hidupnya. Kunti terkejut mendengarnya. Vrishasena berkata bahwa dia telah mendengar semuanya. Bahwa ayahnya adalah putra Dewa Surya itu sendiri. Vrishasena ingin Karna menceritakan semuanya. Karna kemudian menceritakan seluruh cerita bagaimana dia adalah anugerah untuk seorang wanita yaitu Ibu Ratu Kunti dari Dewa Surya dan semua sisa ceritanya. Vrishasena bertanya kepada Karna, apakah dia akan pergi untuk menjalankan ujiannya di pagi hari ini. Karna berkata bahwa dia akan pergi karena itu adalah pertanyaan tentang harga dirinya. Vrishasena meminta ayahnya untuk tidak pergi dan menyerahkan perisai pelindungnya kepada Dewa Indra. Karna berkata bahwa dia harus pergi karena dia tidak pernah bergantung kepada perisai dan anting pelindungnya dan kebanggaan terbesarnya adalah sebagai putra Radha dan Adirata, itulah yang terpenting baginya. Karna meminta Vrishasena untuk tidak mengatakan ini kepada siapapun jika dia menghormatinya sebagai ayah atau menghormatinya sebagai pejuang dan meminta putranya untuk pergi sekarang. Krishna memberitahu Arjuna bahwa saat ini matahari seharusnya sudah terbit, kalau tidak akan ada masalah. Arjuna berkata bahwa matahari terbit adalah tugas dari alam semesta. Krishna lalu memberikan Arjuna beberapa nasihat moral mengenai hal-hal yang menunjang kemenangan. Basudewa mengatakan bahwa untuk mencapai kemenangan memerlukan 3 senjata yaitu kebenaran, kesabaran dan keberanian. Tiba-tiba datang seorang Brahmana tua yang tidak lain adalah Dewa Indra yang sedang menyamar. Sang Brahmana menyapa Arjuna dan Krishna. Arjuna mengatakan bahwa dia tidak mengenalinya. Indra mengatakan bahwa Arjuna adalah seorang pejuang, jadi Arjuna pasti sangat sibuk sehingga dia tidak dapat mengingat banyak orang. Dewa Indra terus memuji kemampuan Arjuna. Arjuna berterima kasih padanya. Sang Brahmana memberkati Arjuna untuk bisa memenangkan musuhnya. Dewa Indra kemudian menyanggah pernyataan Basudewa sebelumnya dan mengatakan bahwa masih kurang 1 senjata lagi, yaitu kesempatan, tanpa kesempatan, kebenaran akan tenggelam, tanpa kesempatan, kesabaran dan keberanian akan sirna. Sang Brahmana berkata bahwa dia akan memberikan sumbangan kepada kubu Pandawa demi menegakkan kebenaran. Sumbangan ini akan menjadi sangat penting, karena sumbangan ini berupa kesempatan untuk mencapai kemenangan. Arjuna masih bertanya-tanya mengenai apa sumbangan itu, namun Basudewa berkata bahwa dia akan menerimanya. Sang Brahmana kemudian pamit dan berkata bahwa dia akan menguji seseorang apakah dia akan menepati janjinya. Sang Brahmana lalu memberkati Arjuna dan pergi. Di pagi hari, Karna bersiap-siap untuk berdoa kepada Dewa Surya dan beramal. Vrishasena meminta ayahnya untuk tidak pergi hari ini. Karna mengatakan bahwa dia harus melakukannya karena itu adalah tugas seorang putra kusir untuk selalu mengikuti janjinya dan tidak akan mundur. Vrishasena mengatakan bahwa bahkan Sang Surya belum bangkit karena tidak ingin putranya sendiri mengalami cobaan ini. Karna berkata bahwa ayahnya Sang Surya pasti akan muncul dan tidak boleh melupakan alam semesta.
Karna berjalan sambil tersenyum. Karna mencapai pantai dan menunggu matahari terbit. Raja Anggakarna meminta agar Dewa Surya muncul menyinari dunia. Demi melindungi salah satu anaknya, Dewa Surya tidak boleh melupakan anak-anaknya yang lain. Karena seluruh manusia yang ada di bumi adalah anaknya juga. Di belakang Karna sudah muncul seorang Brahmana tua yang merupakan penjelmaan Dewa Indra. Sang Brahmana berkata bahwa Dewa Surya telah menjadi buta akan cintanya terhadap anak hari ini dan tidak akan bangkit. Karna berkata bahwa Dewa Surya harus bangkit dan tidak boleh melupakan alam. Karna mengatakan bahwa dia tahu bahwa Brahmana yang sedang menyamar adalah Dewa Indra dan telah datang untuk meminta perisai pelindungnya sebagai amal. Indra berkata bahwa itu berarti Dewa Surya sudah memberitahu Karna tentang rencananya. Karna berkata bahwa dia akan memberikan apapun yang diminta orang lain saat dia berdoa kepada Dewa Surya dan tidak akan pernah melanggar sumpahnya itu. Karna meminta Dewa Surya untuk bangkit dan melakukan tugasnya. Karna terus membujuk ayahnya untuk segera terbit dan menyinari dunia. Dewa Indra kagum melihat keteguhan dan rasa tanpa gentar dari Karna. Matahari terbit dan Karna mulai melakukan doanya untuk Dewa Surya. Kunti terlihat berlari dalam keadaan sedih untuk menyelamatkan putra sulungnya. Vrishasena pergi ke tempat Krishna dan berteriak meminta bantuannya. Para Pandawa keluar dan menghentikan Vrishasena. Krishna keluar dan menghentikan ulah Bima yang ingin menyerang Vrishasena. Vrishasena memberitahu Krishna bahwa Dewa Indra akan menipu ayahnya dan mengambil perisai pelindungnya. Krishna mengatakan dia tahu ketika Indra bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Arjuna datang dan bertanya apakah Brahmana yang semalam adalah Dewa Indra. Vrishasena menuduh Arjuna bahwa dia pasti mengirim ayahnya untuk meminta amal berupa perisai pelindung Karna agar dapat menang dalam perang. Arjuna memperingatkan Vrishasena dan mengatakan bahwa dia bukanlah penipu seperti Kurawa dan mengampuninya saat ini karena berdiri di tenda Pandawa sekarang. Arjuna mengatakan kepada Krishna bahwa ayahnya seharusnya tidak melakukan ini dan dia akan segera pergi untuk menghentikan ayahnya. Arjuna berlari menuju laut untuk menghentikan perbuatan Dewa Indra. Setelah melakukan doa, Karna bertanya kepada Dewa Indra apa yang dia butuhkan untuk sumbangan amalnya. Dewa Indra mengatakan bahwa dia membutuhkan anting dan perisai pelindung Karna. Karna berkata bahwa sesuai sumpahnya, dia akan memberikannya secara sukarela. Dewa Indra meminta Karna untuk memilih di antara dua pilihan, yaitu tidak berpartisipasi dalam perang atau tetap mengikuti perang. Jika Karna berjanji untuk tidak mengikuti perang, maka Karna akan dibebaskan Dewa Indra dari sumpahnya. Dewa Indra menjelaskan betapa pentingnya menjaga kebenaran tetap berlangsung di dunia ini. Maka dari itu Dewa Indra tidak menginginkan Kurawa yang muncul sebagai pemenang, dan demi mengalahkan Kurawa, salah satunya dengan menunjukkan kelemahan dari Raja Anggakarna. Putra Dewa Surya tersebut segera membuka selendangnya dan mengambil belati yang dia bawa. Raja Anggakarna memulai pengorbanannya dengan memotong anting-anting spesial yang ada di telinganya. Setelah memotong anting-antingnya, dia segera menyerahkannya kepada Dewa Indra. Kemudian Raja Anggakarna melanjutkan dengan memotong perisai miliknya dengan belatinya. Dengan penuh kesakitan, Karna menyayat perisai yang merupakan anggota tubuhnya sejak dia bayi. Arjuna terus berlari menuju tempat Karna.
Karna lalu menyerahkan perisai pelindungnya yang telah lepas kepada Dewa Indra, dan mengatakan bahwa dia akan selalu menepati sumpah dan janjinya. Dewa Indra kembali ke wujud duanya dan menerima pemberian amal dari Raja Anggakarna. Arjuna tiba di tempat mereka. Arjuna bertanya kepada Dewa Surya mengapa dia meminta perisai dan anting-anting dari Raja Anggakarna. Dewa Indra mengakui hal itu dan berkata bahwa kini Arjuna tidak memiliki halangan untuk mencapai kemenangan. Arjuna kecewa karena ayahnya telah melakukan hal yang tidak adil. Arjuna berkata bahwa perbuatan Dewa Indra yang menunjukkan kelemahan musuhnya, itu sama halnya dengan menunjukkan kelemahan Arjuna sendiri. Arjuna mengatakan bahwa apa yang dilakukan Dewa Indra telah mencoreng nama baik Arjuna itu sendiri. Dan masyarakat akan menganggap bahwa kemenangan Arjuna adalah karena dibantu oleh ayahnya. Arjuna juga berkata bahwa hingga saat ini dia masih memikirkan mengenai jari Ekalawa yang terputus yang membuat semangatnya melemah ditambah dengan diambilnya perisai dari Raja Anggakarna. Dewa Indra menjelaskan bahwa perisai dan anting-anting ini bukanlah senjata dari langit melainkan bagian dari Dewa Surya itu sendiri. Dalam perang antar manusia seperti saat ini, bagian dari dewa tidak boleh ikut serta. Kemudian Dewa Indra meminta Raja Anggakarna untuk meminta satu anugerah darinya, apapun itu. Raja Anggakarna mengatakan bahwa seorang ksatria memerlukan senjata, maka ia meminta agar Dewa Indra memberi dia senjata yang tidak pernah gagal ketika ia menyebut nama seseorang. Dewa Indra lalu menganugerahkan senjata Indrasta kepada Raja Anggakarna dan mengatakan bahwa senjata tersebut hanya bisa digunakan satu kali ketika musuh berada tepat di depan matanya di medan perang. Kemudian Dewa Indra memberi salam kepada Arjuna dan Karna, lalu pergi dari sana. Arjuna mendekati Karna dan berkata bahwa dia tidak akan menurunkan kemampuannya saat berhadapan dengannya di medan perang. Karna mengatakan bahwa dia akan menggunakan senjata itu untuk Arjuna kelak di medan perang. Raja Anggakarna dalam perjalanan pulang ke tenda Kurawa dalam keadaan sempoyongan, karena luka-luka bekas sobekan anting dan perisai pelindungnya. Hingga akhirnya dia tersungkur ke tanah karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit. Di saat bersamaan datanglah Kunti yang berhasil menemukan Karna. Kunti menangis dan berlari mendekati Karna, namun Vrishasena muncul dan menghentikan perbuatan Kunti. Vrishasena berkata bahwa walau bagaimanapun, Kunti adalah ibu kelima musuh ayahnya, dan tidak boleh mendekat. Vrishasena hendak menghina Kunti namun dihalangi oleh Karna. Kunti teringat sesuatu lalu berlari ke arah lain. Bisma dari jauh melihat Karna dan Kunti dan heran melihat Kunti yang menangis atas kondisi Karna. Vrishasena lalu membawa ayahnya menuju tenda utama kubu Kurawa. Duryudana, Sangkuni dan Aswatama terkejut melihat keadaan Karna. Duryudana bertanya dengan marah apa yang terjadi kepada sahabatnya. Vrishasena lalu menjelaskan semua kejadian yang terjadi. Duryudana dengan marah berkata bahwa Arjuna pasti merencanakan hal ini dan meminta bantuan ayahnya agar kelemahan Karna terkuat. Duryudana mengambil senjatanya dan hendak menghukum Arjuna, namun Karna dalam keadaan setengah sadar, meminta Duryudana mengikhlaskan semuanya dan harusnya bangga, karena sahabatnya Karna selalu menepati janjinya. Kunti menemui putra-putranya di kemah Pandawa. Keempat Pandawa menyambutnya dan menanyakan apa yang ibunya butuhkan. Ibu Ratu Kunti memulai pembicaraan dengan bahwa Raja Anggakarna kini sedang sekarat. Ibu Kunti Pandawa ini juga meminta kepada Nakula dan Sadewa untuk membuat kesepakatan untuk mengobati Raja Anggakarna. Nakula sempat bertanya bahwa Raja Anggakarna adalah musuh mereka. Namun Ibu Ratu Kunti kembali menyangkal bahwa peperangan ini belum dimulai dan tugas mereka adalah membantu yang dibutuhkan atas nama kemanusiaan. Bima kembali menyela pembicaraan bahwa jika musuh terus terluka dan harus disembuhkan, maka kapan perang akan selesai. Ibu Ratu Kunti sempat berteriak ingin memberitahu siapa jati diri Karna namun terhenti. Yudhistira berusaha bertanya siapa jati diri Raja Anggakarna yang hendak ibunya sampaikan, namun Arjuna tiba-tiba datang. Arjuna yang menjelaskan kondisi serta situasi yang terjadi kepada Raja Angga. Karna mulai diobati oleh tabib kerajaan Hastinapura. Namun tabib mengakui bahwa dirinya tidak bisa mengobati luka Karna karena luka tersebut disebabkan oleh unsur kedewaan. Dan hanya obat yang berunsur kedewaan pula yang akan bisa menyembuhkannya.
Duryudana mengancam akan membunuh tabib tersebut jika tidak bisa menyembuhkan sahabatnya. Tepat pada saat itu, Nakula dan Sadewa tiba dan berkata bahwa hanya mereka yang bisa menyembuhkan Raja Anggakarna dengan pengetahuan obat dewa yang mereka miliki. Sangkuni dan Duryudana terkejut melihat kehadiran Pandawa di kemah mereka. Duryudana berteriak bahwa karena Arjuna lah maka sahabatnya bisa terluka seperti ini. Ibu Kunti muncul dan berkata bahwa dialah yang menyuruh kedua putranya untuk menyelamatkan Karna atas dasar kemanusiaan. Bisma tiba dan berkata bahwa Duryudana harus memberi kesempatan kepada Nakula dan Sadewa untuk membantu Karna. Sambil menangis, Kunti memohon kesediaan Duryudana agar mengizinkan Nakula dan Sadewa untuk menyelamatkan Karna. Hal ini menimbulkan tanda tanya di pikiran Bisma mengenai besarnya perhatian Kunti terhadap Karna. Nakula dan Sadewa mulai melakukan pengobatan terhadap Raja Anggakarna. Kedua putra kembar dewa pengobatan Aswini Kumara ini mulai melantunkan mantra untuk membuat obat dewa dengan berkat dari ayah mereka. Seketika semua luka yang ada di tubuh Raja Anggakarna hilang dan sembuh. Kunti berterima kasih kepada kedua putranya itu dan meminta mereka untuk kembali ke tenda Pandawa. Nakula dan Sadewa bertanya mengapa ibu mereka tidak ikut ke kemah Pandawa. Kunti berkata bahwa dia adalah menantu kerajaan Hastinapura dan akan tinggal di kemah Pandawa juga untuk merawat Raja Karna. Nakula dan Sadewa meninggalkan kemah Kurawa dengan rasa sedih dan kecewa karena ibunya tidak bisa ikut. Bisma terus memperhatikan ekspresi Kunti terhadap kesehatan Raja Anggakarna. Bisma keluar tenda dan merenungi sikap dan perhatian Kunti yang berlebihan terhadap Karna. Kunti menemui Bisma dan berkata bahwa dia ingin memohon sesuatu kepada Bisma. Bisma menanyakan apa keinginannya. Kunti berkata bahwa dia ingin agar Bisma bisa membantu memastikan keselamatan Pandawa dan juga keselamatan Raja Anggakarna. Dengan agak tertahan, Kunti memberitahu Bisma bahwa dia menyayangi Karna sama seperti putranya sejak kecil dan tidak sanggup melihatnya terluka. Bisma berkata bahwa Kunti harus menyadari bahwa antara Karna dan Arjuna ada persaingan yang harus diselesaikan, namun Bisma berjanji selama dia masih hidup, Arjuna dan Karna tidak akan saling bertarung di medan perang. Vrishasena menemani ayahnya yang belum sadar dari lukanya. Vrishasena meminta maaf atas segala sikap arogannya di masa lalu dan sadar bahwa ayahnya adalah seorang ksatria sejati. Air mata Vrishasena menetes di tangan Karna. Karna terbangun dan bahagia bahwa putranya ada di sampingnya dan memperhatikannya. Ibu Kunti masuk untuk menemui Karna. Vrishasena pamit dan meminta restu dari Ibu Ratu Kunti. Kunti memberkati Vrishasena agar bisa menjadi ksatria sehebat ayahnya. Karna berterima kasih atas bantuan kedua putra Kunti dan berkata bahwa hal tersebut tidak akan merubah janji yang telah diucapkannya. Krishna menemui Bisma yang tengah berdoa kepada Dewa Surya. Krishna menebak pasti Bisma bertanya mengapa Dewa Surya terlambat terbit pada hari ini. Krishna lalu menjelaskan bahwa keseluruhan cerita bahwa Karna adalah putra dari Dewa Surya dan Kunti adalah ibu dari Karna. Bisma mengingat kedekatan antara Kunti dan Karna sejak kecil dan menyadari bahwa memang ada hubungan kuat di antara mereka berdua. Karna akhirnya bisa bangun dari tempat tidurnya dan merasa baikan. Duryudana menyambutnya bahwa Raja Anggakarna telah sehat dan siap untuk berjuang memenangkan Hastinapura. Bisma menemui Kunti dan mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui rahasia jati diri Karna dan Kunti. Bisma menyayangkan sikap Kunti yang menyembunyikan hal tersebut begitu lama. Karena Kunti, kedua saudara kandung akan saling membunuh di medan tempur. Kunti menjelaskan keterbatasannya dan meminta Bisma untuk memastikan keselamatan Karna dan Arjuna. Bisma berkata bahwa selama dia mampu, dia akan memisahkan agar kedua putranya tidak saling membunuh. Di kemah kubu Pandawa, senjata masing-masing dibagikan dan mulai membicarakan posisi masing-masing dan strategi yang akan dilakukan di medan perang besok hari. Krishna menjelaskan bahwa tantangan pertama dalam perang besok pagi adalah bagaimana menghadapi kekuatan Bisma yang agung. Bisma merupakan murid tangguh dari Begawan Parasurama, putra dari Dewa Gangga dan memiliki anugerah untuk bisa memilih saat kematiannya sendiri.
Basudewa menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi penghalang untuk menghukum anak-anak Drestarasta maka dia pun harus dimusnahkan, maka membunuh kakek Bisma adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan kakek Bisma sendiri selalu mendoakan agar Pandawa yang menjadi pemenang. Basudewa Krishna menjelaskan betapa pentingnya membunuh Bisma yang agung. Dan meminta Arjuna dan Pandawa bersungguh-sungguh. Arjuna seketika kehilangan semangatnya. Arjuna mengingat bagaimana pertama kali mereka menemui dan mengenal kakek Bisma. Krishna meminta Arjuna untuk tidak banyak berpikir dan hanya fokus untuk menegakkan Dharma. Di perkemahan kubu Kurawa, semua perwira Kurawa tengah bersiap-siap. Karna pun ikut bergabung dalam pertemuan itu dengan kondisi yang sudah siap. Bisma mulai memanggil satu persatu perwiranya untuk diberikan senjata dan dibekali posisi untuk perang nanti. Vrishasena maju dan menerima senjatanya dan berkat dari Bisma, disusul Guru Drona. Karna maju dan meminta berkat dari Bisma. Bisma teringat dengan permohonan Kunti untuk keselamatan putranya Karna dan Arjuna yang meminta Karna untuk dijauhkan dalam medan perang. Bisma berkata bahwa dia tidak mengizinkan putra kusir Karna sebagai perwiranya dalam perang ini dan melarangnya untuk ikut. Duryudana berusaha membela Karna bahwa posisi Karna sekarang adalah Raja Angga dan merupakan bagian dari Hastinapura. Tanpa banyak menjelaskan, Bisma tetap dalam keputusannya untuk melarang Karna bergabung dalam perang selama Bisma yang menjadi Panglima Perang Hastinapura. Karna berkata bahwa bahkan hingga sekarang, Bisma tidak pernah mengakuinya dan tetap menganggapnya sebagai putra kusir. Duryudana mengumumkan bahwa dirinya sebagai wakil dari Maharaja Hastinapura, dengan ini memberhentikan Bisma dari tugasnya sebagai Panglima Perang. Duryudana mengatakan kepada Bisma bahwa dia hanya memikirkan keselamatan Pandawa, jadi Bisma diberhentikan. Duryudana berkata jika sahabatnya Karna tidak dapat berpartisipasi dalam perang, maka Bisma pun tidak boleh. Bisma menerima pernyataan Duryudan. Bisma berkata bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam perang. Sangkuni meminta Duryudana untuk tidak menjadi orang bodoh dan lupa diri. Duryudana berteriak dan meminta semua yang membantahnya agar keluar dari tenda. Bisma mencoba untuk keluar namun Karna menghentikannya dan mengatakan bahwa dia akan meyakinkan Duryudana dan semuanya akan baik-baik saja. Bisma berpikir kondisi apa yang bisa membaik sekarang dan mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar dan mendapat bantuan dari seorang putra kusir. Arjuna mengenang kata-kata Krishna bahwa bagaimana Arjuna akan membalas dendam ketika Arjuna terlalu banyak berpikir. Drupadi datang dan bertanya mengapa Arjuna terlihat tegang dan banyak pikiran. Arjuna berkata bahwa dia sedang berpikir dan menimbangkan apakah perang adalah hal yang benar untuk menunaikan membalas dendam, bagaimana jika mereka membuat kesalahan besar dengan perang ini. Dan banyak hal berharga dalam hidup mereka yang akan hilang akibat dari perang ini. Drupadi bertanya kepada Arjuna, apakah dia melupakan penghinaannya? Drupadi berkata bahwa perang ini penting dan merupakan jalan menuju Dharma. Perang ini penting sebagai contoh untuk generasi mendatang bahwa siapapun yang melakukan adharma dan siapapun yang melihatnya namun hanya diam adalah pelakunya dan akan mendapat hukuman. Arjuna berpikir dengan tegang. Drupadi kembali memberitahu Arjuna bahwa perang itu adalah dharmanya untuk menegakkan keadilan. Sambil gemetar, Arjuna berkata bagaimana dia akan sanggup untuk menyerang kakeknya sendiri yaitu Bisma. Drupadi bertanya apakah Arjuna melupakan penghinaannya sedangkan Bisma, Drona, maupun para tetua lainnya hanya menontonnya dalam diam. Apakah Arjuna berpikir bahwa tindakan mereka adalah benar? Dengan gemetar, Arjuna mengatakan bahwa tindakan mereka untuk meminta perang adalah salah dan Arjuna berpikir jika dia menggunakan cara kekerasan, tidak akan ada perbedaan di antara Pandawa dan Kurawa. Drupadi memegang tangan Arjuna dan berkata bahwa Arjuna lelah dan harus istirahat. Arjuna mengatakan bagaimana Drupadi bisa tenang saja ketika dia tahu bahwa Arjuna harus menyerang orang yang lebih tua dan kakek dan gurunya sendiri. Sangkuni memperingatkan Duryodhana bahwa dia membuat kesalahan besar dengan mempercayakan posisi Panglima kepada Karna yang telah kehilangan pelindung sucinya. Sangkuni menjelaskan bahwa kekuatan asli Kurawa sejak dahulu adalah Bisma yang agung dan bukan pemilik perisai emas yang telah kehilangan perisai pelindungnya.
Sangkuni berkata bahwa jika Duryudana berpikir dengan hati-hati, Duryudana akan menyadari bahwa Karna memiliki sisi lembut untuk Pandawa dan bisa saja tidak setia kepada Duryudana. Duryudana memelintir jari Sangkuni dan memperingatkannya untuk berada di batas kemampuannya. Jika Duryudana tidak berhutang budi, Duryudana bisa saja membunuh Sangkuni atas tuduhannya kepada sahabatnya Karna. Duryudana tidak akan membiarkan Sangkuni bicara lebih banyak tentang kawannya Karna. Sangkuni bertepuk tangan dan mengatakan bahwa dia sedih karena keponakan kesayangannya telah menghina pamannya sendiri yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk menjadikannya raja. Vrishasena memberitahu Karna bahwa rencana Bhisma yang agung hanya ingin melindungi Pandawa. Vrishasena juga berkata bahwa Bhisma tahu Pandawa pasti tidak akan aman jika Karna ambil bagian dalam perang, jadi Bhisma mencoba mengeluarkan Karna dari perang. Karna meminta putranya untuk tenang. Vrishasena bertanya bagaimana ayahnya bisa sangat tenang ketika kemampuannya lah yang paling dibutuhkan dalam perang. Karna berkata bahwa Bhisma sangat kuat dan bahkan guru mereka Parashurama pun mengakui tidak bisa mengalahkannya. Karna bertanya mengenai keributan di luar. Vrishasena menjelaskan bahwa para prajurit terlihat kehilangan kepercayaan dirinya jika bukan Bhisma yang memimpin mereka. Karna berkata bahwa dia akan keluar. Vrishasena bertanya apa yang akan dilakukan ayahnya. Karna berkata bahwa dia akan melakukan hal yang seharusnya dia lakukan sebagai prajurit dengan menghormati prajurit yang lebih unggul serta memastikan sahabatnya memenangkan mahkota di kepalanya. Karna memasuki tenda Duryudana dan berkata bahwa pendapat Sangkuni adalah benar. Kekuatan bangsa Kuru yang utama adalah Bhisma yang agung. Namun Karna berjanji kelak jika Duryudana menunjuknya sebagai panglima, maka dia akan memberikan yang terbaik untuknya, namun saat itu mungkin belum tiba. Karna juga berkata bahwa perisai Dewa Surya adalah penghalang pelindungnya dan Karna sendiri adalah penghalang dan pelindung bagi Duryudana. Duryudana tersenyum bangga dengan keberanian sahabatnya Karna. Arjuna berlatih memanah target dan terus teringat ucapan dari Krishna dan Drupadi. Arjuna membayangkan sasaran panah sebagai kakek Bhisma dan berpikir bagaimana dia bisa memegang senjata melawan Guru Drona dan kakeknya sendiri. Tangan Arjuna gemetar untuk pertama kalinya dan merasa bersalah untuk melepas panahnya. Keraguan terus menyelimuti hati Arjuna. Dan berpikir bahwa peperangan adalah hal yang salah. Krishna datang dan menyapa Arjuna dari belakang. Krishna bertanya apa yang terjadi dan mengapa Arjuna gagal memanah targetnya. Krishna meminta Arjuna untuk membagikan apa yang ada di pikirannya. Arjuna berkata bahwa dia mungkin saja hanya lelah jadi targetnya meleset. Krishna berkata bahwa ketika Arjuna tidak lelah dalam hidupnya, bagaimana Arjuna sekarang bisa merasa lelah? Krishna berkata bahwa tidak masalah Arjuna merasakan hal itu, karena kadang-kadang hal itu terjadi dengan semua orang. Krishna mengundang Arjuna untuk makan bersama dan mengatakan siapa yang tahu apakah mereka kelak bisa mendapat kesempatan untuk makan bersama lagi. Duryodhana, Sangkuni, Drona, dan lainnya berkumpul di sebuah aula. Duryodhana bertanya kepada Sangkuni mengapa dia memanggilnya ke sini. Sangkunj berkata bahwa dia pikir Duryodhana lah yang memanggilnya ke sini. Karna masuk dan mengatakan bahwa dialah yang memanggil mereka semua untuk berkumpul dan satu perwira belum datang. Bhisma masuk dan mengatakan bahwa dia tidak ingin datang ke sini, tetapi datang atas desakan Karna. Duryodhana bertanya kepada Karna mengapa Karna mengumpulkan mereka ke sini. Karna berkata bahwa Duryodhana telah membuat kesalahan, jadi sebagai teman dia memanggilnya ke sini untuk menghentikannya. Karna meminta Duryodhana untuk menjadikan Bhisma sebagai panglima perang lagi dan sampai keinginannya bahwa Bhisma yang memimpin tentara, dia tidak akan ambil bagian dalam perang. Sangkuni menyeringai mendengar pernyataan Karna. Duryodhana berkata bahwa Karna sangat dibutuhkan oleh Hastinapura. Karna berkata Bhisma jauh lebih dibutuhkan oleh Hastinapura dan pasukan mereka. Karna berkata bahwa dia telah kehilangan perisai pelindungnya dan Bhisma adalah perisai pelindung dari Hastinapura. Tidak ada yang mampu selain Bhisma, bahkan Karna sendiri. Karna kembali memuji Bhisma bahwa Bhisma terkenal dengan kesabaran dan kecerdasannya dan dia menghormatinya untuk itu, jadi jika Bhisma ingin Karna menjauh dari perang, maka pasti ada alasan. Karna ingin Duryodhana memenangkan perang ini dan bisa mengorbankan 1000 mimpi untuk itu. Duryodhana menjadi emosional mendengar pidato Karna, sedangkan Sangkuni tersenyum bahagia.
Karna kemudian berlutut di hadapan Bisma dan memohon kepada Bisma bahwa tanpa putra Gangga, Kurawa tidak akan dapat memenangkan perang dan meminta Bisma untuk menerima kembali posisinya. Bisma menerima busurnya. Karna mulai berteriak meneriakkan slogan-slogan kemenangan. Krishna mengumpulkan semua anggota kubu Pandawa dan berdoa untuk persatuan dan kekuatan mereka. Krishna mulai melantunkan mantra dan para Pandawa mengulanginya. Semua orang mulai makan kecuali Arjuna. Arjuna melihat semua orang saling memberi makan dengan perasaan gembira. Vrishasena datang ke kamar Karna dan mengatakan bahwa kini sudah masuk tengah malam dan ayahnya harus beristirahat. Karna berkata bahwa Vrishasena yang paling membutuhkan istirahat karena putranya akan mengambil bagian dalam perang, karena sangat bangga bahwa putranya akan mengambil bagian dalam perang terbesar di dunia. Krishna bertanya apa yang mengganjal di pikiran Arjuna. Arjuna berkata bahwa dia sedih karena Krishna tidak ambil bagian dalam perang dan keinginannya tidak lengkap. Krishna mengatakan bahwa keinginannya akan terpenuhi jika sangat kuat. Krishna kemudian mengumumkan bahwa dia akan ikut berperang tanpa senjata dan akan membantu Arjuna dengan menjadi kusirnya. Arjuna secara emosional melihat Krishna dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan Krishna duduk di bawahnya. Krishna mengatakan siapa yang duduk di bawah dan siapa yang duduk di atas tergantung kepada sudut pandang orang yang melihatnya. Krishna ingin menjadi kusir Arjuna untuk menghentikannya dari kehilangan arah dalam medan tempur. Arjuna berkata bahwa dia sangat beruntung memilikinya sebagai kusir dan tidak akan ketinggalan arah lagi. Vrishasena berjanji kepada Karna bahwa dia tidak akan mengecewakannya dan setiap panahnya akan meningkatkan martabatnya. Vrishasena berjanji bahwa musuh-musuhnya akan menyadari bahwa setiap panah yang dia lesatkan adalah panah dari putra Karna. Karna menjadi emosional dan bangga mendengar perkataan putranya. Raja Destarasta mendapat mimpi buruk bahwa Duryodhana berteriak minta tolong dan memanggilnya. Sang raja lalu terbangun dengan rasa khawatir. Maharsi biasa masuk dan meminta Destarasta untuk menghentikan perang dan Duryodhana, kalau tidak Duryodhana dan seluruh putranya akan terbunuh dalam perang. Destarasta mengakui bahwa dia salah dalam membesarkan Duryodhana dan dia tidak mendengarkan nasihatnya. Raja Destarasta kemudian meminta Begawan biasa sebagai gantinya untuk menghentikan perang atau membiarkan dan menganugerahkan padanya untuk dapat melihat perang dan Duryodhana melalui Sanjaya. Sang Begawan lalu memberikan anugerah kepada Sanjaya untuk dapat menyaksikan perang secara langsung di sebelah Raja Destarasta di istananya. Pandawa mengambil senjata mereka dan memberi hormat di hadapan Dewa Kali. Drupadi melakukan puja kepada Mahakali dan memberikan tilak kepada mereka masing-masing dan meminta mereka untuk tidak melupakan penghinaannya. Kubu Kurawa sedang memberikan pemujaan kepada Dewa Shiva dan memanjatkan doa agar diberi kemenangan dalam perang ini. Karna memberikan nasihat kepada putranya dan membesarkan hati kepada pasukannya. Karna melangkah untuk maju ke medan perang namun terhenti dan mundur. Semua tentara berjalan menuju medan perang meninggalkan Karna. Duryodhana berkata kepada Karna bahwa dia ingin Karna berpartisipasi dalam perang dan bukan hanya sebagai pemandu tentara. Duryodhana berjanji bahwa kelak Karna akan memasuki medan pertempuran karena tanpa Karna, kubu Kurawa tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Mereka berdua saling berpelukan secara emosional. Arjuna sedang bersiap-siap untuk perang. Krishna datang dan menunjukkan kereta perang yang akan Krishna kendarai untuk Arjuna. Krishna kemudian memberikan nasihat untuk memberanikan hati Arjuna dan meminta Arjuna untuk segera naik kereta. Krishna berkata dia lupa bahwa Bima pernah mendapat anugerah dari Hanuman bahwa Hanuman akan menitipkan kekuatannya pada kereta Pandawa dengan bendera. Arjuna dan para Pandawa segera berdoa agar Hanuman bersedia. Mahabali Hanuman datang dari Surgaloka dan menempatkan dirinya dan semangatnya di kereta bendera Arjuna. Para Pandawa melantunkan pujaan kepada Mahabali Hanuman. Perang hari pertama segera dimulai, kedua kubu dengan pasukannya tengah bersiap untuk berperang dan berhadap-hadapan.